Hidup kok rasanya gini amat sih? Ya nggak, Cing? Iya. Kamu taunya puring doang ah. Iya. Udah, kamu turun. Oke, Meng. Wow. Cukup. Halo, kembali lagi bersama saya An Putri, penulis dan editor di Jurno, sekaligus host dari Gimana Sih? Banyak banget ya titelnya. Responsibility-nya juga sama banyaknya sih. Mungkin ada yang penasaran, capek nggak sih juggling kerjaan kayak gini? Sebagai gambaran, sehari-harinya saya mikirin mau nulis apa buat Jurno, terus ngedit tulisan, terus mikirin naskah gimana sih, selanjutnya ngedit naskah, terus syuting, terus edit video, terus... Jangan tanya gajinya berapa ya, soalnya menyedihkan. Ya, proses-proses ini tuh bikin capek banget. Kalau udah capek, tapi terus dipaksa kerja tanpa istirahat, ya jadinya burn out, bukan maju. Dan kalau udah burn out, nggak cuma kerja aja yang jadi nggak maksimal. Aspek-aspek lain kayak kesehatan dan hubungan sosial juga bakal kena imbasnya. Sedihnya lagi, makin kesini makin banyak pekerja yang kena burn out. Survei American Psychological Association tahun 2021 menunjukkan 3 dari 5 pekerja kerah putih Amerika Serikat mengalami burnout. Para responden melaporkan efek kesehatan seperti kehilangan fokus, motivasi, dan energi untuk bekerja. Gak hanya itu, mereka juga mengeluhkan mereka capek baik secara fisik maupun mental. Because you see, you're here forever. Sayangnya belum ada survei definitif soal burnout di Indonesia. Tapi saya pikir kondisinya ya 11-12 lah ya dengan bekerja amrek. Don't forget, you're here forever. Terus kalau udah burnout gini, obatnya apa dong? Kalau kata anak-anak zaman sekarang sih, self-healing ya. Nah, sebelum ngomongin cara self-healing, gimana kalau kita ngomongin dulu soal asal-usul istilah ini? Apa sih bedanya si self-healing ini dengan self-care, me time, self-recovery yang udah booming duluan sebelum pandemi? Nah, berdasarkan penelusuran saya, self-healing pertama kali muncul pada Februari 2021 di Twitter. Self-healing dijelaskan sebagai kegiatan yang dilakukan orang-orang untuk melepas penat. Tapi ya, karena definisinya yang kelewat luas ini, jadinya apa aja bisa jadi self-healing. Oh ya, sebelum istilah ini ngetren, kita sebenarnya udah kenal sama me time, self-reward, dan self-care. Tapi ya, banyak orang yang nganggap semua istilah ini punya arti yang sama. Padahal ya, enggak. Pengaburan makna ini sering terjadi karena penyebaran konten kesehatan jiwa yang semakin masif. Tapi konten-konten ini terlalu menyederhanakan permasalahan mental dan solusinya. Selain itu, ada kemungkinan mereka merasa istilah-istilah sebelumnya dianggap kurang pas menggambarkan situasi mereka. Untuk lebih jelasnya, saya bertanya ke Benny Prawira Xiao, perisai psikologi yang fokus ke mindfulness. Menurut Benny, ilmu psikologi hanya mengenal 2 hal, recovery atau coping mechanism. Bentuk coping pun ada 2, yaitu coping adaptif dan coping maladaptif. Oh ya, self-care ini berbeda dengan self-healing dan recovery ya. Soalnya konsep self-care dikoinkan oleh feminis aktivis kulit hitam Audre Lorde yang mendefinisikan self-care sebagai cara radikal bagi perempuan kulit hitam dan minoritas lainnya untuk merawat tubuh. Ditambah self-care juga punya 7 pilar penting. Benny juga mengatakan ada banyak kegiatan yang secara empiris bisa meningkatkan kesejahteraan emosional. Contohnya nih ya, bersepeda, makan di luar, jalan kaki, dan juga berkebun. Tapi ya, nggak semua kegiatan yang menyenangkan bisa dikategorikan sebagai coping mechanism atau self-healing. Terlebih, narasi self-healing yang muncul di media sosial terlalu individualistik dan tidak mengajak kita untuk menilik akar masalahnya. Self-healing ini seringkali mengajarkan orang untuk lari dari masalah dan bersikap defensif. Jadinya bukan sehat, malah bikin proses penyembuhan makin terhambat. Benny juga mengingatkan bahwa penyembuhan bukan hanya tanggung jawab seseorang saja, tapi juga membutuhkan dukungan orang-orang dan lingkungan sekitar. Akhir kata, penjelasan tadi enggak bermaksud untuk menghentikan kalian untuk melakukan self-healing. Self-healing tetap penting supaya kita enggak burn out. Tapi ya perlu diingat, kalau self-healing bukan pengganti dari terapi dengan profesional. Jadi kalau kamu ngerasa hopeless banget dengan kehidupan kamu, segera pergi ke psikolog atau psikiater ya. Salam sehat!